Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Naila Rahmania, SPSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Perilaku Organisasi. Di sini saya Lalita Janati dari Prodi MPI semester 5 akan membahas teori tentang kekuasaan. Baiklah, di sini yang pertama ada kekuasaan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Walter Knott yang mengemukakan bahwa kekuasaan yaitu suatu kemampuan untuk mempengaruhi aliran energi serta dana yang ada untuk meraih suatu tujuan yang berbeda dari tujuan-tujuan lainnya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa pendapat ini mempunyai suatu kemampuan manusia untuk mencapai tujuan yang berbeda dari yang lainnya. Maksudnya ada seorang manusia, seorang pemimpin atau seorang yang punya kekuasaan itu mempunyai tujuan yang berbeda dari tujuan-tujuan orang-orang yang punya kekuasaan pada lainnya. Dia mempunyai tujuan yang berbeda demi untuk memajukan suatu lembaga, misalnya suatu lembaga, atau mensukseskan suatu program gitu. Yang kedua ada dari Max Weber yang mengemukakan bahwa kekuasaan yaitu kesempatan orang atau sekelompok orang yang menyadarkan masyarakat akan kemauannya sendiri sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan tertentu. Nah, di sini Max Weber ini mengemukakan bahwa usaha untuk menyadarkan sekelompok masyarakat bahwa masyarakat itu mampu untuk melakukan tindakan perlawanan dari orang-orang atau dari golongan-golongan yang menentang pendapatnya gitu. Atau di sini ada sekelompok organisasi yang meyakinkan masyarakat bahwa masyarakat itu tuh mampu untuk melakukan hal-hal tersebut. Tuh, jadi tidak 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 bisa diremehkan orang gitu. Selanjutnya ada dari Regers, dia mengemukakan bahwa kekuasaan yakni berbagai kemampuan yang dimiliki seseorang untuk merubah atau orang ataupun kelompok yang lainnya dalam cara yang spesifik. Nah, di sini Regers ini mempunyai pendapat bahwa seseorang itu mampu merubah orang atau kayak dorongan, membujuk, motivasi orang untuk berubah ke hal yang positif dengan cara yang khusus gitu. Selanjutnya ada dari Gibson mengemukakan bahwa kekuasaan adalah beberapa kemampuan seseorang untuk memperoleh suatu sesuai dengan cara yang dihendakinya. Jadi Gibson ini pendapatnya itu kayak sedikit memaksa orang yang mempunyai kekuasaan yang sedikit memaksa agar sesuai atau pekerjaan yang dilakukan itu sesuai dengan kehendaknya atau kemauannya gitu. Selanjutnya ada dari Osip Gefleitshteim yang mengemukakan bahwa kekuasaan sebagai suatu keseluruhan dari kemampuan hubungan dan proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lainnya untuk tujuan yang ditetapkan pemegang kekuasaan. Nah, jadi di sini kekuasaan ini adalah kemampuan untuk hubungan atau komunikasi yang menghasilkan kepatuhan dari pihak lainnya dan tujuan ditetapkan pemegang kekuasaan. Jadi kayak seorang yang punya kekuasaan itu tuh bawah-bawahannya atau kayak masyarakat atau pegawai-pegawai yang ada di suatu lembaga itu tuh taat kepada pemegang kekuasaan tersebut gitu, kayak taat kepada apa perintah yang dilakukan oleh dia tuh. Selanjutnya ada dari
Romlan Subakti yang mengemukakan bahwa kekuasaan yaitu suatu kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berperilaku dan berpikir sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Jadi di sini dia tuh kayak seseorang yang mempengaruhi orang lain untuk berperilaku dan berpikir sesuai dengan apa yang dia omongkan atau yang dia katakan gitu. Selanjutnya ada dari Lewin yang mengemukakan pendapatnya bahwa kekuasaan yakni segala kemampuan potensial dari sekelompok atau seseorang untuk mempengaruhi yang lain dalam sistem yang ada. Ini hampir mirip dengan Romlan Subakti tadi ya. Dia sama-sama mempengaruhi, cuma yang Lewin ini dia menggunakan sistem kayak alat misalnya gitu. Itu tadi penjelasan dari saya tentang kekuasaan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.